Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Reski Rahim dari kelas Akuntansi C dengan NIM 90400118100. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama mengenai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan, dalam hal ini aplikasi perusahaan, dan yang kedua mengenai e-commerce. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan, dalam hal ini aplikasi perusahaan. Nah, untuk topik pertamanya yaitu sistem perusahaan. Sistem perusahaan ini memudahkan semua proses bisnis karena lebih akurat dan lebih cepat. Nah, bagaimana sistem perusahaan itu bekerja? Gambaran sederhana dari sistem yang terintegrasi yaitu database. Nah, database ini mencakup beberapa informasi. Yang pertama, keuangan dan akuntansi yang meliputi kas tersedia, piutang, kredit pelanggan, dan pendapatan. Yang kedua, sumber daya manusia, yaitu data karyawan yang terdiri dari jumlah karyawan, jam kerja, biaya, tenaga kerja, dan keahlian kerja. Dan yang ketiga, penjualan dan pemasaran yang terdiri dari order atau pesanan, perubahan harga, return, dan peramalan penjualan. Dan yang keempat, manufaktur dan produksi yang meliputi bahan material, jumlah produksi, tanggal pengiriman, kapasitas produksi, dan pembelian. Bayangkan jika perusahaan yang memiliki lebih dari 10 divisi atau bahkan lebih dari 10 cabang tanpa ada sistem terintegrasi yang mendukung aktivitas dari tiap-tiap divisi atau cabang tersebut. Otomatis pasti akan terjadi masalah-masalah seperti berikut ini. Yang pertama, mulai dari keakuratan data. Siapa yang akan berdiri dari satu divisi ke divisi lain, dari satu cabang ke cabang lain untuk memastikan data? Yang kedua, aliran informasi. Jika divisi penjualan memasukkan pesanan, bagaimana memverifikasi data kredit pelanggan pada divisi akuntansi? Yang ketiga, keputusan manajemen. Bagaimana manajemen membuat keputusan secara cepat dan tepat? Yang keempat, konsumen. Bagaimana perusahaan memastikan untuk menyediakan apa yang diinginkan konsumen? Yang kelima, kontak supplier. Bagaimana memastikan data jumlah pesanan, jumlah produksi, dan jumlah bahan baku yang perlu disediakan supplier. Selanjutnya, bagaimana bentuk sistem perusahaan itu? Dalam hal ini aplikasi perusahaan. Nah, aplikasi perusahaan itu banyak. Di antaranya ada supply chain management yang mengelola hubungan dengan supplier, ada customer relationship management yang mengelola hubungan dengan konsumen, ada enterprise research planning yang mengintegrasikan informasi dari proses bisnis yang berbeda, dan ada database management yang mengelola database perusahaan. Nah, untuk aplikasi yang dibutuhkan perusahaan itu tergantung dari proses bisnis perusahaan itu. Bisa 2 atau lebih aplikasi yang dibutuhkan. Dan untuk menentukan aplikasi yang tepat itu dikondisikan dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk topik kedua yaitu mengenai supply chain management atau manajemen rantai pasokan. Perlu kita ketahui bahwa rantai pasokan merupakan proses bisnis pengadaan bahan mentah yang dikelola menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan mendistribusikannya kepada pelanggan. Nah, aplikasi supply chain management ini membantu perusahaan merencanakan rantai pasokannya dan juga mengelola dan menganalisis berapa banyak produk yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen, berapa banyak persediaan bahan mentah, setengah jadi dan barang jadi, dan bagaimana proses distribusi produk hingga ke tangan konsumen. Ada beberapa contoh aplikasi supply chain management yang tersedia untuk membantu bisnis. Yang pertama, Oracle, yang kedua, Hesmicro, dan yang ketiga, E2Open.
Jadi, inti dari keuntungan perusahaan yang memakai aplikasi supply chain management ini adalah perusahaan punya informasi yang lebih akurat tentang apa yang diproduksi, disimpan, dan dipindahkan. Dan juga perusahaan bisa mengimbangi permintaan konsumen, mengurangi persediaan, dan mempercepat waktu pemasaran produk. Dan untuk topik yang ketiga yaitu Customer Relationship Management atau manajemen hubungan pelanggan. Nah, aplikasi Customer Relationship Management ini membantu perusahaan untuk mengenal lebih baik konsumen mereka. Aplikasi ini mengelola dan menganalisis siapa pelanggan yang paling loyal, produk apa yang mereka minati, berapa banyak uang yang dia belanjakan ke perusahaan, berapa nilai konsumen tersebut bagi perusahaan, bagaimana menghubungi mereka, dan apa yang perusahaan lakukan untuk mempertahankan mereka. Selanjutnya mengenai perspektif Customer Relationship Management. Di sini fokus pada feedback atau kenyamanan pelanggan atau konsumen agar bisa loyal pada perusahaan. Nah, pelanggan atau konsumen agar bisa loyal pada perusahaan dilihat dari 3 pandangan. Yang pertama, penjualan. Nah, penjualan di sini meliputi penjualan melalui telepon, penjualan melalui web, dan penjualan melalui gerai eceran. Yang kedua, layanan yang meliputi call center, di mana konsumen bisa menyampaikan keluhan atau pertanyaan terkait produk, dan layanan sendiri melalui web, di mana konsumen bisa melihat-lihat serta membeli produk di web, mengorder, dan melakukan pembayaran sendiri. Dan yang ketiga, pemasaran. Di sini kemampuan mendapatkan data pelanggan agar memperoleh prospek dan mendapatkan target pemasaran yang tepat. Selanjutnya untuk topik keempat sekaligus terakhir pada materi ini yaitu mengenai peluang dan tantangan baru aplikasi perusahaan. Peluangnya di sini jika perusahaan menggunakan aplikasi perusahaan tersebut tentunya akan ampuh dalam mencapai keunggulan operasional yang prima dan meningkatkan pengambilan keputusan. Sedangkan adapun tantangannya sendiri yaitu aplikasi perusahaan ini melibatkan bagian-bagian perangkat lunak yang kompleks, yang sangat mahal untuk dibeli dan diimplementasikan. Beberapa perusahaan mengalami berbagai masalah dan kerugian operasional yang besar ketika pertama kali mengimplementasikan aplikasi perusahaan ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai e-commerce. E-commerce yang dikenal secara umum itu sering dikaitkan dengan istilah belanja online yang merujuk pada aktivitas-aktivitas membeli barang lewat internet. Namun, untuk definisi formalnya, e-commerce ini merupakan komersial yang melibatkan pertukaran nilai secara digital terjadi di dalam jaringan internet antara organisasi atau individual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alasan mengapa e-commerce berbeda. Yang pertama, ada di mana-mana. Di sini, baik pebisnis maupun konsumen dapat mengakses e-commerce di mana saja. Yang kedua, jangkauan global. Jangkauannya itu luas, dari bisnis lintas budaya dan bangsa. Yang ketiga, standar universal. Di sini maksudnya standar akses internetnya itu sama di seluruh dunia. Yang keempat, kaya manfaat. Karena menghasilkan pesan dalam teks, audio, video yang dapat diakses banyak orang secara bersamaan. Yang kelima, interaktif. Karena memungkinkan komunikasi dua arah. Yang keenam, kepadatan informasi. Karena jumlah dan kualitas informasi bagi pebisnis dan konsumennya itu lebih baik. Yang ketujuh, personalisasi. Karena pengguna baik pebisnis maupun konsumen dapat mengatur informasi sesuai apa yang diinginkan. Dan yang terakhir, teknologi sosial. Karena mudah membuat dan membagikan informasi lebih banyak yang bisa mengakses.
Selanjutnya itu mengenai konsep utama e-commerce. Konsep utama e-commerce ini yaitu pasar digital dan barang digital dalam pasar global. Untuk pasar digitalnya itu sangat fleksibel, biaya pencarian barang dan transaksi lebih rendah, tidak banyak biaya tambahan dalam menjalankan bisnis, dan proses bisnis yang lebih sedikit bisa membuat harga lebih murah. Dan untuk barang digitalnya itu bukan hanya produk fisik, namun juga bisa musik, video, foto, file, software, dan semua yang bisa diunggah, disimpan, dan dikirim. Selanjutnya mengenai tipe-tipe e-commerce. Ada 3 macam tipe e-commerce. Yang pertama itu bisnis ke konsumen, yaitu penjualan langsung pada konsumen akhir. Biasanya perusahaan atau produsen mempunyai website sendiri. Yang kedua, bisnis ke bisnis, yaitu penjualan yang terjadi antara pelaku bisnis. Biasanya transaksi antara perusahaan dengan supplier atau reseller. Dan yang ketiga, konsumen ke konsumen, yaitu penjualan yang dilakukan dari konsumen ke konsumen lain. Transaksi bisa terjadi melalui marketplace seperti Shopee, Bukalapak, dan lain-lain, atau platform penjualan barang pribadi atau bekas. Selanjutnya mengenai model bisnis e-commerce. Ada 7 macam model bisnis e-commerce. Yang pertama, portal. Portal ini merupakan gerbang untuk masuk ke dalam web. Contohnya seperti Yahoo, Google, Bing, Facebook, dan lain sebagainya. Yang kedua, e-tailer. E-tailer ini merupakan toko retail online yang biasanya menjual barang-barang yang juga bisa dibeli langsung di toko. Contohnya itu seperti Amazon. Dan yang ketiga, penyedia konten. Penyedia konten ini mendistribusikan konten seperti video, foto, musik, teks ke dalam web. Contohnya itu iTunes. Dan yang keempat, pencipta pasar. Pencipta pasar atau yang dikenal dengan istilah marketplace menjadi tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Contohnya itu Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Selanjutnya perantara transaksi. Perantara transaksi ini merupakan situs yang memproses transaksi untuk konsumen. Contohnya itu Traveloka, Booking.com, dan lain sebagainya. Selanjutnya penyedia layanan. Pada penyedia layanan ini menjual jasa online. Contohnya itu seperti Google Apps dan Instagram. Dan yang terakhir itu penyedia komunitas. Pada penyedia komunitas ini menciptakan lingkungan digital di mana orang-orang dengan ketertarikan yang sama bisa berkumpul. Contohnya itu seperti Facebook, Twitter, Kaskus, dan media sosial lainnya. Selanjutnya mengenai model pendapatan e-commerce. Yang pertama, pendapatan iklan. Pada pendapatan iklan ini, situs menarik pengunjung dalam jumlah besar, kemudian memberi ruang untuk beriklan dengan memasang tarif tertentu. Yang kedua, pendapatan penjualan. Pada pendapatan penjualan ini, perusahaan memperoleh pendapatan dengan menjual barang atau jasa kepada konsumen. Dan yang ketiga, pendapatan pelanggan. Situs web memasang tarif bagi pelanggan untuk mengakses beberapa penawaran. Contoh yang lagi tren sekarang itu seperti Netflix dan Viu. Dan yang keempat, pendapatan free. Pada pendapatan free ini menawarkan layanan dasar secara gratis, namun memasang tarif premium untuk fitur lebih. Misalnya itu aplikasi pemutaran musik. Yang kelima, pendapatan biaya transaksi. Pada pendapatan biaya transaksi ini, perusahaan mendapatkan bayaran dengan menyediakan tempat melakukan transaksi. Pendapatan ini termasuk dilakukan pada layanan GrabFood atau GoFood. Dan yang terakhir, pendapatan afiliasi. Pada pendapatan afiliasi ini, pemilik situs web mendapatkan bayaran dengan merekomendasikan atau mengirim pengunjungnya ke situs lain. Sekarang di Instagram dikenal dengan istilah endorse. Selanjutnya mengenai platform digital mobile dan e-commerce mobile. Yang pertama, aplikasi dan layanan berbasis lokasi.
Aplikasi dan layanan berbasis lokasi ini meliputi geososial yang memberitahu lokasi orang tertentu, dan geoperiklanan yang memberitahu lokasi toko, restoran, dan bisnis lain yang dekat, dan juga geoinformasi yang memberitahu informasi tertentu dari hal-hal di sekitar. Dan yang kedua, layanan perdagangan mobile lainnya. Pada layanan perdagangan mobile ini meliputi aplikasi-aplikasi yang memungkinkan konsumen mengakses informasi produk dari smartphone mereka. Biasanya website penjualan online juga dibuat versi aplikasi yang dapat diunduh di HP. Dan yang terakhir mengenai pembangunan atau membangun e-commerce. Apa yang perlu dipertimbangkan jika ingin membangun platform e-commerce? Yang pertama itu sasaran bisnis, kemampuan sistem, dan informasi. Maksudnya di sini fungsi atau kemampuan apa yang diharapkan dari platform yang akan dikembangkan, dan ini harus disesuaikan dengan bisnis yang dijalankan. Dan yang kedua itu membangun sendiri versus alidaya. Maksudnya di sini disesuaikan dengan budget dan kemampuan. Apakah akan membuat sendiri atau menyewa jasa pembuat platform. Sekian penjelasan dari kedua materi tersebut. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.